Salam sehat dan damai sejahtera bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Pada dasarnya dunia sekuler telah membajak masa Advent. Apakah kamu sudah siap untuk Natal? Biasanya berarti sudahkah Anda membeli hadiah? Meskipun sekularisme ini terkadang dapat menyebabkan kita melupakan arti Natal yang sebenarnya, setidaknya hal itu membuat Natal selalu berada di depan pikiran kita. Tidak mudah untuk melupakan kedatangannya saat Anda dikelilingi oleh diskon Natal dan lagu-lagu Natal 6 minggu sebelumnya. Jadi, di satu sisi, pengingat ini memberi kita kesempatan untuk berpikir, oh ya, Natal akan tiba. Dan ini benar-benar tentang Yesus, sehingga saya harus mempersiapkan diri secara rohani juga. Namun dunia sekuler belum menemukan cara untuk memasarkan Paskah. Jadi di satu sisi, kita orang Kristen tidak teralihkan dari kesucian musim ini. Di sisi lain, dunia modern kita yang sibuk sudah cukup mengalihkan perhatian kita tanpa ada sesuatu pun dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengingatkan kita pada awalnya. Memasuki masa Prapaskah, gereja telah memberi kita musim ataupun masa yang indah untuk membantu kita mempersiapkan jiwa kita untuk merayakan peristiwa terpenting dalam sejarah dunia, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Setiap tahun, Prapaskah adalah kesempatan untuk memperbaharui iman Kristiani kita, dan kita didorong untuk menggunakan doa, puasa, dan sedekah sebagai sarana untuk bertumbuh dalam relasi kita dengan Tuhan. Prapaskah dimulai pada hari Rabu Abu, bisa dibilang salah satu hari favorit Katolik pada setiap tahun. Sungguh ironis, namun dengan cara yang penuh harapan bahwa begitu banyak orang Katolik yang tidak terlalu taat benar-benar meluangkan waktunya untuk mau menjadi abu. Tetapi praktik kuno ini sering disalahpahami oleh non-Katolik. Pernahkah Anda melihat orang berkata, ada sesuatu di dahi Anda, sambil berpikir bahwa Anda terkena kotoran di suatu tempat? Rabu Abu adalah awal yang baik untuk masa Prapaskah. Tetapi kita dapat dengan mudah melupakan Paskah hingga pesan Pekan Suci mendekat. Hidup ini sangat sibuk dan kita tidak melihat pengingat di sekitar kita yang mengatakan Paskah akan datang. Apakah kamu siap? Jadi kita harus membuat pengingat itu sendiri. Kita adalah makhluk indera. Kita mengalami dunia dan kenyataannya. Kita mengalami Tuhan melalui indera kita. Tempat air suci mengingatkan kita pada baptisan kita. Berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus mengingatkan kita pada hadirat Allah. Roti dan anggur menjadi tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Kristus. Iman Katolik sangat menggunakan pengingat fisik akan kebenaran teologis, dan kita dapat melakukan sesuatu seperti itu di rumah kita sendiri dan dalam kehidupan kita sendiri untuk mengingatkan kita setiap hari tentang masa Prapaskah. Kita akan berdoa rosario di depan patung-patung misteri duka setiap hari dalam masa Prapaskah, kecuali hari Minggu karena kita akan berdoa peristiwa mulia. Pengingat fisik ini memperkuat pesan bahwa Prapaskah adalah waktu untuk memikirkan tentang anugerah besar yang Yesus berikan kepada kita dan betapa Dia mencintai kita dan bahwa kita harus bertumbuh untuk mencintainya kembali, dan bahwa setiap hari Minggu kita bersuka cita atas kemenangannya atas kematian. Pikirkan tentang apa yang akan membantu kita dan keluarga kita
fokus pada Prapaskah dan letakkan sesuatu di rumah kita yang akan mengingatkan kita setiap hari. Taplak meja ungu, pajangan dengan mahkota duri, gambar penderitaan di taman Getsemani, air suci di dekat pintu rumah Anda. Selain mempersiapkan rumah Anda dengan pengingat fisik harian, persiapkan juga hati kita dengan pengingat spiritual harian. Gereja merekomendasikan doa, puasa, dan sedekah selama Prapaskah. Yang pertama, berdoa. Jika kita tidak memiliki kebiasaan berdoa setiap hari, Prapaskah adalah saat yang tepat untuk memulainya. Jika ya, kita dapat menambahkan pengabdian atau praktek doa yang akan meningkatkan persiapan Prapaskah kita dan membantu kita tetap rajin. Tetapi tetaplah sederhana, atau Anda akan merasa kewalahan atau cenderung tidak akan melakukannya. Banyak orang merasa buklet Prapaskah sangat membantu untuk mempertahankan ketekunan tanpa merasa kewalahan. Apakah kita sudah memiliki kebiasaan berdoa setiap hari atau sedang mencoba memulainya? Buku doa Prapaskah yang biasanya masing-masing keuskupan mengeluarkannya bisa menjadi bahan yang sangat baik. Saya menemukan buklet Prapaskah ini sangat membantu. Tidak perlu banyak waktu dan akan membuat kita berpikir untuk membawanya sepanjang hari. Pertimbangkan untuk mendapatkan buklet untuk seseorang yang Anda cintai, sehingga Anda memiliki seseorang yang dapat Anda ajak berdiskusi tentang meditasi harian. Bisa pasangan Anda, bisa juga teman baik Anda, atau bahkan seseorang yang bukan penganut Katolik. Buklet itu sangat indah dan benar-benar dapat diakses oleh orang-orang di setiap tingkat perjalanan iman. Selain doa harian, pertimbangkan untuk mengaku dosa lebih sering dan menambahkan misa harian. Jika Anda bisa, sakramen adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia, dan kita harus menggunakannya sesering mungkin. Yang kedua, puasa. Salah satu aspek Prapaskah yang sering dilupakan adalah berpuasa. Dan saya sama bersalahnya. Siapa yang suka berpuasa? Kita makan terlalu banyak. Dan dengan dunia di ujung jari kita, dengan pesanan melalui GoFood atau GrabFood, kita dikondisikan untuk mengharapkan kepuasan instan. Gereja hanya mewajibkan kita untuk tidak makan daging setiap Jumat selama masa Prapaskah dan Rabu Abu. Dan kita berpuasa pada Rabu Abu dan Jumat Agung. Hanya makan satu kali, makan kenyang, ditambah makanan ringan yang hanya menambah makanan lain. Sebenarnya hal tersebut tidaklah terlalu berat. Tetapi puasa bisa lebih luas dari itu. Berpikir lebih luas. Tujuan daripada mempersembahkan sesuatu untuk Prapaskah adalah untuk mengalihkan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi jika kita menawarkan untuk mendengarkan musik saat kita menyetir, cobalah menggantinya dengan doa ataupun mendengarkan podcast Katolik. Lepas dari media sosial, terutama jika Anda merasa terlalu sibuk dan menghabiskan waktu untuk berdoa atau berbicara dengan teman. Puasa kita juga dapat membantu kita mengatasi kecanduan halus atau tempat di mana kita menuju jalan yang salah atau jalan yang keliru. Pikirkan tentang kemana Anda mungkin pergi ke arah yang salah dan bagaimana puasa Prapaskah dapat membantu mengubahnya. Anda juga dapat mempersembahkan atau berpuasa dari sesuatu yang berbeda setiap hari. Suatu hari mungkin kopi pagi Anda, di hari lain mungkin acara tertentu yang biasanya Anda suka tonton, atau Anda dapat memilih hal yang positif. Temukan sesuatu yang baik untuk dikatakan tentang seseorang yang selama ini mengganggu Anda.
Tujuan puasa adalah untuk mengalihkan pikiran kita kepada Tuhan sepanjang hari dan untuk tumbuh dalam kebajikan dan kasih. Jadi pikirkan tentang apa yang akan membantu Anda untuk melakukannya. Yang ketiga, sedekah. Sedekah secara tradisional mengacu pada membantu orang miskin secara finansial, tetapi lebih jauh lagi kita juga dapat membantu siapapun yang membutuhkan dengan tindakan kita. Saya mungkin bisa memberikan beberapa saran. Misalnya, buatlah praktek meletakkan uang receh Anda setiap hari ke kotak APP. Dari setiap Anda berpuasa atau berpantang, ambillah uang tersebut untuk Anda belikan makanan dan bagikan kepada sesama yang membutuhkan. Periksa barang-barang Anda dan lihat apa yang Anda bisa berikan dari lemari Anda, pakaian Anda. Cobalah untuk memberikan beberapa item yang sangat sulit untuk kita lepaskan, tetapi hal tersebut ternyata sangat bermanfaat bagi orang lain. Atau kita bisa membantu di dapur umum, panti jompo, ataupun panti asuhan. Menjadi sukarelawan di paroki Anda. Pilih seseorang yang Anda kenal yang perlu mengetahui kasih Yesus. Berdoa agar Tuhan menempatkan orang dan pengalaman yang tepat ke dalam kehidupan orang itu. Dan berdoa untuk menjadi cahaya di jalan orang tersebut. Kemudian, carilah peluang untuk menjadi cahaya itu. Ini tidak selalu berarti berkhotbah, tetapi kita harus bersaksi dengan hidup kita, dengan kata-kata kita. Ada banyak cara untuk menerapkan doa, puasa, dan bersedekah dalam kehidupan dan pengalaman kita sendiri. Luangkan waktu sebelum masa Prapaskah untuk benar-benar memikirkan cara terbaik, memanfaatkan masa tersebut untuk mempersiapkan jiwa kita bertumbuh dalam iman. Mereka yang memulai perjalanan untuk perbaikan diri, apakah itu dengan berdiet, berolahraga, atau mengatasi kecanduan, tahu bahwa mereka akan lebih cenderung untuk mematuhinya dan berhasil jika mereka menemukan pasangan yang dapat mereka jalani melalui jalan yang sulit itu. Saya mengusulkan agar kita untuk melakukan hal yang sama. Libatkan keluarga kita dalam setiap aktivitas tertentu yang dapat kita lakukan bersama, seperti mendekorasi rumah, doa bersama setiap hari, atau karya belas kasihan nyata. Bagikan praktek doa Prapaskah harian Anda dengan pasangan, teman baik, atau kelompok doa Anda dengan menggunakan buklet doa yang sama. Dan bahaslah bagaimana meditasi tersebut mengilhami atau menantang Anda. Bagikan dengan para teman doa terpilih ini, upaya puasa Anda juga untuk membantu Anda tetap berada di dalam jalur yang benar, terutama saat Prapaskah terus berjalan dan semakin sulit untuk mempersembahkan sesuatu setiap hari. Jika kita dapat mempraktekkan beberapa dari saran tersebut, kita akan dapat tetap rajin secara rohani selama masa Prapaskah dan dapat mencapai Paskah dengan benar-benar siap untuk Allah yang agung. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua.